Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayatullah di channel Kode. Pada video kali ini kita akan melakukan desain halaman website yang telah dibuat oleh Irfan Moses ya. Kalian bisa masuk ke webdribble.com, setelah itu masuk ke profilnya Irfan Moses. Oke, di sini kita akan coba untuk desain halaman website BCA ya, versi mobile. Nah, di sini dia telah melakukan redesign mobile banking BCA. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita akan desain halaman websitenya dengan berpatokan pada styling yang ada di Figma ya. Nah, kalau kita ada file Figma-nya ini akan lebih mudah untuk melakukan desain di halaman websitenya karena di sini ada source code-nya ya. Jadi kita nanti bisa set dulu kode-kode warnanya untuk kita panggil jadiin sebagai kelas. Selanjutnya untuk di bagian image-nya ini kalian juga bisa ekspor gambarnya. Oke. Kalau kalian mau ekspor gambar di Figma itu kalian bisa pilih gambarnya di sini, setelah itu ke bagian ekspor, terus kalian ekspor di sini. Sebelumnya kalian bisa pilih format gambarnya ya, mau JPEG atau SVG atau PNG. Oke. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke text editornya. Oke teman-teman, di sini saya udah buka text editornya ya. Di sini saya udah siapkan style.css-nya, udah ada beberapa kelas di sini ya. Text color, background color, shadow, border radius, font size, font weight, dan di sini tag P dan H1-nya, margin bottomnya udah saya buat 0. Setelah itu di bagian HTML dan body, height-nya saya buat 100 VH. Oke, di sini di dalam asetnya juga udah ada image-nya ya, yang akan kita gunakan nanti. Oke, nanti kalian bisa download aja file asetnya di link deskripsi. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian Figma, oke di sini ya. Nah yang pertama itu kita akan buat page yang ini dulu. Oke. Nah di sini saya udah siapin stylenya ya. Saya ambil dari source code-nya di sini. Ada background, ada border radius, dan di sini juga kita bisa lihat font size-nya 18 pixel dan font weight-nya. Seperti yang saya deklarasiin di style.css ini ya. Nanti kita tinggal panggil aja text color, background color, box shadow, border radius, dan font size-nya. Oke teman-teman, kita coba langsung buat file index.html nya. Index.html. Oke, di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini strukturnya seperti ini ya. Kita buat dulu folder BCA, terus di dalamnya ada asset. Setelah itu ada index.html. Oke. Selanjutnya kita bakal gunakan template Bootstrap. Oke, kita buka dokumentasinya. Kita pilih get started. Setelah itu kita ke bagian starter template di sini, kita copy aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk title-nya kita bisa ganti di sini, kita buat aja yang pertama itu home. Jangan lupa kita hubungkan index.html-nya ke style.css. Oke, seperti ini ya. Style.css-nya ada di dalam folder asset. Oke. Selanjutnya untuk H1-nya kita bisa hapus dulu. Oke, kita coba lihat di Figma-nya lagi. Nah, di sini kita bisa klik yang ini. Setelah itu kita lihat stylingnya di sini, width-nya 375. Ada background color-nya dan border radius. Oke, kita bisa buat seperti ini ya. Div class main, setelah itu background main. Oke, background mainnya kita ambil dari sini ya. Background main warnanya itu EFF 6FF. Oke, seperti ini ya, backgroundnya EFF 6FF. Border radius 40. Oke, di sini saya udah deklarasiin BR40 untuk border radiusnya, berarti kita bisa tambahin aja langsung di sini. BR40 seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba pakai live server ya, biar enak melihatnya. Kita bisa klik kanan di sini, open live server. Oke, seperti ini.
Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan kecilkan dulu layoutnya. Kita bagi dua ya. Pertama kita lakukan stylingnya dulu. Kita bisa tulis saja di baling bawah sini. Kita buat style baru. Oke, yang pertama itu kita buat main. Posisinya kita buat relatif. Widthnya kita buat 375 tadi ya. 375 pixel. Oke, kita kasih background dulu biar kelihatan. Background color. Background colornya udah tadi ya. Background colornya udah, kita kasih height-nya 100 VH. Kita save. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita ketengahin dulu. Kita bisa pakai margin auto. Kita save. Oke, dia udah ke tengah. Selanjutnya nanti ketika kontennya ke bawah, nanti kita bisa buat dia scroll ya. Karena kita udah set height-nya itu 100 ph. Jadi harus kita buat overflow horizontal ke bawah itu scroll. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian Figma-nya. Oke, di sini kita bakal buat dulu waktu ini ya, 941 dan icon seperti ini. Oke, kita kembali ke index.html-nya. Di sini kita bisa buat div class deflex justify content center, justify content center. Selanjutnya kita buat elegant item center. Oke, setelah itu kita masukin itemnya ya. Pertama itu di sini kita bisa copy aja. Klik di sini Ctrl C, kita paste di sini. Oke, coba kita buka di sini ya. Ups. Ini kita save. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, dan ini scrollnya nanti kita bisa hilangin. Oke, selanjutnya kita bisa buat image-nya tadi ya. Kita bisa buat seperti ini, div class deflex elegant item center. Setelah itu kita masukin image-nya, sinyal.png. Oke, sini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sini kita masukin image lagi, asset image wifi. Kita duplikat, terus di sini kita ganti baterai. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini seharusnya dia berada di ujung kanan dan di ujung kiri. Kalau kita lihat di atas, di sini strukturnya seharusnya justify content between. Oke, di sini saya salah nulis ya. Between. Oke, kita save. Oke, dia udah muncul di ujung-ujung. Selanjutnya kita kasih padding di bagian mainnya. Padding 3. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di bagian Figma. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman ya. Mungkin di sini kita kasih spacing. Setelah itu coba kita tambahin di bagian kelasnya ya. Di image di sini kita tambahin kelas ML1. Margin left ya, margin left 1. Oke, mungkin untuk yang pertama ini nggak perlu ditambahin ML. Oke, coba kita save. Oke, ini udah ada spacing ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat di bagian brandnya ya. Nah, kita buat brand yang ini. Di sini kita pakai teks dan di sini ada logo brandnya. Oke, kita bisa buat di bagian bawah sini. Kita bisa pakai div class warp brand. Oke, nanti kelas ini kita akan styling. Di dalam warp brand itu nanti ada
title judulnya ya. Judulnya itu welcome to. Kita save. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukin image-nya ya. Asset image brand. Oke, kita save. Oke, di sini udah muncul ya. Selanjutnya di bagian bawah. Nah, di sini ada 2 button ya. Oke, kita buat dulu buttonnya. Div class warp button. Terus di dalamnya ada button ya. Button class btn bg blue. Teksnya warna putih ya. Text white. Fontnya kita buat 18. Selanjutnya kita kasih border radius 15. Oke, untuk isi teksnya kita buat use face ID. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat 2 button. Oke, coba kita lihat di sini enter access code. Enter, sorry. Enter access code. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba atur dulu stylingnya di bagian warp brand dulu ya. Nah, di bagian warp brand ini kita ke style, setelah itu kita ke bagian main warp brand. Oke, kita buat stylingnya, kita buat posisinya absolute. Selanjutnya kita buat dia di tengah sini dan tengah vertikal dan tengah horizontal. Kalau posisi absolute atau non static kalian bisa buat seperti ini, top 50%, left 50%. Selanjutnya kalian pakai transform translate min 50%, min 50%. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat styling di bagian warp button ya. Main warp button. Kita buat posisinya absolute dan dia berada di bawah ya. Absolute bottom 0. Oke, dia udah ada di bawah. Selanjutnya kita buat width-nya 100% ya. Width 100%. Oke, seharusnya dia ke bawah ya. Oke, kita bisa buat display flex direction column. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya padding 40 pixel, 20 pixel, atas bawah kiri kanan. Oke, selanjutnya di bagian warp button bisa kita kasih transition ya. Transition 0.3s biar nanti ketika di hover tuh nanti agak ada sedikit bayangan. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita kasih spacing ya di bagian buttonnya. Kita ke index.html. Di bagian button kedua di sini kita bisa kasih aja dia mt3. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba styling di bagian text welcome-nya. Di sini di bagian text welcome H1 di sini ya. Kita kasih kelas fontnya itu 22 pixel ya. Kalau kita lihat di bagian Figma-nya. Sini welcome, kita lihat size-nya 22 ya, sama FW font weight-nya 600. Oke, kita bisa kasih kelasnya aja langsung di sini. Pertama kita kasih text center biar di tengah. Setelah itu text blue untuk text colornya. Setelah itu
font weight-nya kita kasih FW600 ya, yang udah kita set di awal di bagian style.css-nya. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya di sini ya. Oke, kita refresh. Oke, di sini udah otomatis nge-refresh ya ketika kita ngelakuin save. Oke, di sini mungkin kita bisa kasih MT3. Di bagian image-nya kelas MT3. Oke, seperti ini. Selanjutnya mungkin kita bisa ilangin dulu scrollnya di sini. Kita ke style.css. Setelah itu di bagian main sini kita bisa buat stylingnya. Kita ilangin scrollnya, itu kita bisa pakai main. Setelah itu kita bisa buat seperti ini, webkit scroll bar display none. Oke, kita save. Oke, sini udah hilang ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita coba kasih hover di bagian button. Kita bisa buat seperti ini, main warp button, terus di bagian button kita bisa tambahin ketika di hover ya. Ketika di hover kita tambahin background color 10386F biar dia agak gelap ketika di hover ya. Coba kita hover. Oke, coba kita di sini kita tambahin important. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Berarti kita tambahin important untuk nimpah style yang ada di bootstrap bawaannya ya. Oke teman-teman, di sini udah jadi. Oke, sekarang coba kita cocokin dengan file Figma-nya. Oke, di bagian atasnya sini kurang tebal kayaknya ya. Coba kita tambahin di bagian index.html di bagian P-nya. Sini. Kita tambahin kelas font weight bold. Biar agak tebal dikit ya teman-teman ya. Oke, kita save. Oke, di sini dia udah berubah. Oke, sekarang coba kita lihat lagi Figma-nya. Coba kita cocokin dulu ya. Oke. Kita besarin. Oke, mungkin di sini di bagian buttonnya ya teman-teman ya. Belum sesuai, kayaknya kurang geser ke samping di bagian buttonnya. Oke, coba kita ke bagian cek di index.html-nya. Di bagian button, warp button BG blue. Oke, coba kita ke style. Di bagian warp button, position absolute, bottom 0, width, display flag. Oh iya, kita lupa tambahin left-nya ya, biar dia berada di kiri, left 0. Oke, nah di sini dia udah nengah ya teman-teman ya. Oke, saya rasa di bagian welcome pertama di bagian index.html ini udah cukup ya teman-teman ya, udah cocok. Sekarang kita ke bagian page yang kedua. Oke, di sini ya teman-teman ya. Page kedua kita bisa buat file baru di sini. Kita buat nama filenya itu dashboard.html. New file dashboard.html. Oke, kita bisa copy paste saja di sini atau kita buat struktur baru aja. Di bagian dashboard.html-nya di sini kita ke dokumentasi Bootstrap lagi. Kita copy struktur HTML-nya, setelah itu ke bagian dashboard.html kita paste lagi di sini. Oke, setelah itu kita hubungkan lagi link style.css-nya. Oke, seperti ini ya. Untuk title-nya kita ganti
dashboard mungkin ya, dashboard. Oke, selanjutnya H1 nya kita hapus. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba buat lagi desainnya di bagian page ini. Nanti kita bakal buat time-nya ini dan icon-iconnya ini dia fixed di atas ya. Jadi nanti ketika kontennya itu scroll ke bawah, nanti ketika di scroll itu nanti yang bagian atas ini nggak bakal ketutupan. Jadi dia bakal fixed di atas. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, sekarang kita bisa buat seperti ini, div class time. Setelah itu kita tambahin px3 ya, supaya dia ada jarak di sini ya teman-teman ya, jarak padding px3. Selanjutnya kita buat seperti yang index.html, deflex justify content between aligned item center. Oke, setelah itu kita buat position fixed. Oke, kita tampilin lagi live servernya ya. Ini kita tampilin lagi biar kelihatan sini ya. Oke, sini bisa kita tarik di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita klik kanan, open live server. Oke, bagian dashboardnya masih kosong ya. Oke, selanjutnya kita masukin dulu untuk waktunya. Di sini kita buat seperti tadi ya, class text white, font white bold. Oke, kita bisa copy paste untuk time-nya. Oke, kalau di bagian index.html tadi text time-nya itu warna hitam ya teman-teman ya. Dan di bagian dashboard itu kita buat dia warna putih. Karena di Figma-nya seperti itu agar masuk gambarnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di bawahnya kita masukin image-nya, atau kita bisa copy paste saja yang tadi ya. Di bagian image-nya di sini ya. Oke, kita copy terus kita paste di sini. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, udah muncul ya teman-teman ya. Cuman teksnya karena masih putih, kita belum masukin background, jadi dia nggak kelihatan. Oke, sekarang kita coba styling dulu bagian time-nya agar teksnya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian styling sini. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan time style. Oke, setelah itu kita styling time-nya ya. Time kita buat max width-nya 375 ya, sama kayak sebelumnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya width-nya kita buat 375. Oke. Nah, dia belum muncul ya teman-teman ya. Setelah itu kita coba kita buat dia ke tengah. Coba kita buat seperti ini ya, left 50%, transform translate x min 50%. Oke, sekarang coba kita kasih background color. Kita bisa lihat warna colornya di Figma ya. Nah, di sini kita bisa copy paste aja di sini. Oke, seperti ini ya. Kita copy paste. Background colornya kita hapus. Border radiusnya kita buat 30 pixel aja ya, 30 pixel. Setelah itu backgroundnya coba kita cek jalan nggak seperti ini ya. Oke, di sini jalan ya teman-teman ya. Berarti kita bisa pakai background dengan struktur seperti ini ya, dengan kode seperti ini, jadi dia sesuai warnanya dengan yang ada di Figma. Oke. Selanjutnya di sini mungkin ikonnya kita pakai yang warna putih ya teman-teman ya. Kita ke dashboard, terus di bagian image-nya di sini kalau nggak salah
kita tambahin white di bagian ujungnya. WiFi white, baterai white. Setelah itu sinyal white. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita kembali ke style. Border radiusnya udah kita tambahin 30 pixel. Atau kita buat 32 aja deh, 32. Kita butuh di bagian ujung atas kiri dan ujung atas kanan. Berarti kita nggak bisa buat seperti ini ya, karena ini di bawahnya juga ikut border radius. Kita bisa buat seperti ini, border top left radius 32 pixel, coba ya, 32 pixel, dan right-nya juga kita buat 32 pixel. Nah, dia jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti seolah-olah ini layar HP beneran. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kasih padding top 10 pixel. Padding bottomnya kita buat 16 pixel. Oke. Di sini kita udah atur di bagian class time-nya. Posisinya itu fixed ya teman-teman ya. Makanya kita gunakan left 50% dan transform X-nya min 50% agar dia ke tengah. Jadi kita nggak pakai margin auto kalau posisinya itu non static. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa tambahin dulu top 0 ya. Walaupun dia udah di atas, tapi kita tambahin deklarasi top 0 agar benar-benar dia itu di atas. Selanjutnya kita tambahin Z index 1 biar dia selalu di atas ya, dengan elemen yang ada nanti kita buat di bagian Figma. Nah, di sini ya. Nah, nanti kita di sini buat elemen baru ketika di scroll ke atas. Jadi yang di atas ini tetap berada di atas elemen yang ada di bawah ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita coba ke bagian dashboard. Kita buat section 1 ya. Kita buat section 1 atau kita buat main dulu deh. Div class main. Setelah itu kita buat bg main. Background main ya teman-teman ya. Setelah itu kita buat BR40. Oke, selanjutnya baru di dalamnya kita buat section 1 ya. Ini untuk section 1 di sini, section 2, section 3. Oke, kita buat dulu div class section 1. Kita kasih padding 3. Oke, selanjutnya kita coba buat teks yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di sini font size-nya 16, font weight 500, font 24, dan yang terakhir itu font 12. Warnanya putih ya. Oke. Kita buat pakai tag P aja ya. Tag P. Setelah itu kita buat kelas, atau kita tambahin dulu deh teksnya ya. Biar kelihatan perubahannya ada di samping sini. Kita bisa buat di sini teksnya Hai Irfan Moses. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita pakai tag H1. Tag H1. Oke, di sini belum kelihatan ya teman-teman ya teksnya ya. Coba kita styling dulu di bagian section 1. Kita ke bagian stylenya. Di bawah sini kita bisa tambahin section 1 background color. Kita buat seperti ini, atau kita copy aja ya dari Figma-nya. Nah, kita bisa pakai yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk background colornya. Oke. Setelah itu kita buat border radius 40 pixel. Oke, dia belum kelihatan ya teman-teman di sini ya. Setelah itu kita buat height-nya,
coba kita buat 300 pixel. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat position relatif, kita kasih padding top 37 pixel. Oke. Oke, sekarang coba kita ke bagian dashboard. Nah, di sini coba kita ganti dulu ya. PX mungkin ya. PX3. Soalnya di sini kita udah deklarasiin 37 pixel. Oke, di sini kita tambahin important aja. Tapi di bagian sectionnya ini kita pakai padding biasa aja. Jadi padding topnya kita pakai style yang ini. Oke, selanjutnya untuk padding kiri kanan bawah dia pakai yang padding bawaan bootstrap, kelas bootstrap. Oke, coba kita save. Oke, di sini udah masuk, cuman kurang bawah ya dia teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita isi dulu teksnya. Di bagian H1-nya itu RP 12 juta. Setelah itu di bagian bawahnya kita kasih paragraf lagi, saldo tersedia. Oke, kita kasih style dulu di bagian paragrafnya, text white, font 16, MT3. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Karena kita pakai MT3 jadi dia agak turun ke bawah lagi. Selanjutnya di bagian tag H1-nya. Oke, di sini kita ganti dulu P ya. Kelas Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk paragraf yang terakhir kita buat text white, kita buat FW200. Nah, biar dia agak ketebalannya agak kecil ya, font weight 200. Setelah itu font 12 MT1. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita cek dulu di bagian figma-nya. Nah, di sini kurang lebih udah sesuai ya teman-teman ya. Spacing antara teksnya, kalau kita lihat punya kita di sini udah sesuai. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di bagian sini, bagian time headernya ini kayaknya dia ada sedikit gradien ya. Berarti kita coba rubah dulu warnanya. Nah, di bagian time ya, bagian time sini coba kita hapus. Kita jangan pakai linear gradient, coba kita pakai color biasa aja ya. Oke, seperti ini. Kita samain dengan yang bagian bawah ya, biar dia seolah-olah nyatu. Oke, kalau beda warna dia jadi kayak terpisah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk colornya udah sama. Setelah itu kita buat section 2 ya. Section 2 di dalam main. Oke, di sini ya, div class section 2 mx3, px3 dan pb3. Oke, selanjutnya di dalamnya kita bakal buat card ini ya teman-teman ya, card yang kecil-kecil ini. Oke, kita coba lihat height-nya untuk boxnya ya. Di sini height-nya 226, width-nya kita buat 100%. Nanti setelah itu kita udah kasih padding PX ya, padding vertikalnya udah kita buat PX3, jadi kita nggak perlu ngatur width-nya. Oke, berarti kita bisa langsung buat aja. Di sini kita pakai row ya teman-teman ya, div class row. Setelah itu kita buat
kita bagi kolomnya. Di sini kan ada 3 kolom. Berarti per kolom tuh 4 agar satu baris itu jumlahnya 12 dan nanti yang lebih bakal ke bawah. Oke, kita bisa buat div class col 4. Kita buat di flex column, width-nya kita buat 100, justify content center, aligned item center, mt3. Oke, selanjutnya di dalamnya itu nanti ada image-nya ya teman-teman ya. Ada image dan ada teks. Oke, kita bisa buat seperti ini, div class warp image ya, atau kita buat card aja deh. Kita buat card aja, kita buat card 01. Setelah itu kita kasih bg gray 02, br 15 untuk border radiusnya ya, p2. Oke, selanjutnya di dalamnya kita kasih image asset, image transfer. Oke, ini transfer ya teman-teman ya, image transfer. Selanjutnya di bawahnya kita kasih paragraf. Kita pakai tag p transfer. Oke, langsung kita styling aja, kelas W400 text dark. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, dia di sini udah masuk teman-teman. Cuman kita belum styling card satunya ya. Card 1 dan section 2. Section 2 itu kalau kita lihat di Figma itu section 2 yang ini, dan untuk warp image-nya atau card 1 tadi ya kita kasih nama di sini. Nah, nanti kita pakai width yang di sini. Oke. Dan kita juga tadi udah atur dia justify content justify content center di sini untuk bagian cardnya biar atas bawah ini rata di tengah. Oke, sekarang coba kita ke style.css-nya. Oke, sekarang kita coba styling di bagian section 2-nya ya teman-teman ya. Section 2. Sini kita bisa buat posisinya absolute. Setelah itu width-nya coba kita buat 100% ya. Oke, setelah itu kita kasih background color. Coba kita sesuaiin dengan Figma-nya untuk colornya. F4, F9, FF. Oke, kita paste di sini. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita save. Oke, seharusnya dia nggak di atas ini ya teman-teman ya. Seharusnya dia ada di bagian section 1 sini. Oke, coba kita cek dulu di bagian dashboard.html. Oke, di bagian section 2 ini seharusnya ada di dalam section 1 ya, bukan di dalam main ya teman-teman ya. Karena nanti kalau kita lihat di bagian Figma sini, nanti kita bakal buat section 2 ini ada di dalam section 1. Setelah itu kita buat margin bottomnya minus biar dia keluar dan seolah-olah nanti jadi seperti ini teman-teman ya, biar nanti nggak ganggu sama section 3 yang di bawah. Oke, kita balik lagi ke codingannya di sini. Berarti kita pindahin dulu dari div section 2 ini sampai penutupnya ini. Kita cut aja, Ctrl X. Setelah itu kita taruh di bawah tag pane ya teman-teman ya. Oke, kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang dia udah ada di dalam section 1. Kita kembali ke style.css-nya. Di sini section 2 kita lanjut ke border radius ya. Kita kasih border radiusnya border. Oke, di sini kita nggak bisa pakai width 100% ya teman-teman ya, karena dia keluar. Oke, coba kalau kita inspect
Nah, di sini ya. Coba kita tambahin dulu left 0. Oke, nah dia di sini nggak berpengaruh ya teman-teman ya, masih keluar dari section yang pertama, section 1. Jadi kita coba pakai styling seperti ini. Width-nya kita rubah. Kita pakai WebKit fill available. Oke, seperti ini teman-teman ya. WebKit fill available. Oke, sekarang coba kita save. Nah, dia udah menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi nggak menjorok keluar dari section 1. Karena struktur di dashboard.html-nya ini section 2 itu berada di dalam section 1. Jadi nggak boleh keluar dari section 1. Jadi kita bisa pakai width fill available kalau emang width 100%-nya nggak berpengaruh ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat dulu height-nya. Height-nya kita buat 220 pixel. Oke, dia udah keluar. Coba ini kita close dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba tambahin padding bottom ya teman-teman ya. Atau bottom aja seperti ini. Bottom minus 86 pixel. Oke, seperti ini teman-teman ya. Seolah-olah dia udah keluar. Tapi di sini kayaknya warnanya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Coba kita ganti warna putih aja deh. Background white. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita styling di bagian card 01. Di bagian card 01 ini ya teman-teman ya. Yang membungkus image-nya. Oke, kita coba cek di bagian Figma-nya. Kita bisa pakai width-nya di sini ya. Width sama height-nya itu 60 pixel. Oke. Coba kita balik ke sini. Setelah itu kita ke section 2 card 01. Width 60 pixel, height-nya kita buat 60 pixel. Setelah itu kita buat dia center ya. Image-nya itu kita buat center, kita buat seperti ini, display flex, justify content center, alignment, item center. Oke, kita kasih transition ya, karena nanti kita bakal hover dan nanti backgroundnya bakal berubah. Kita kasih transition 0.3s. Oke, selanjutnya kita bisa copy paste di sini. Jadi ketika cardnya di hover nanti bakal berubah warna backgroundnya. Ketika di hover, background colornya kita buat agak gelap ya. Kita bisa pakai C2D6EE. Oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kursornya kita buat pointer. Oke, sekarang coba kita cek dulu. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Coba kita hover, nah dia udah agak gelap ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi di bagian call 4-nya kita copy paste. Di sini kita copy, terus kita paste. Oke, selanjutnya kita ganti image dan teksnya ya. Oke, coba kita lihat di sini pavement, information, money, commerce, dan more. Oke, coba kita buat dulu ya. Berarti yang kedua itu di sini ya. Pavement berarti image-nya kita ganti pavement juga kalau nggak salah. Pavement. Oke, sini udah masuk. Terus kita copy lagi untuk call 4-nya dari sini, div sini. Kita copy lagi ke bawah. Kita ganti information. Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian call 4-nya, karena satu barisnya itu 12 jumlahnya, jadi seharusnya ini ke bawah ya kalau kita tampilin lagi. Nah, sip. Terus yang keempat itu namanya emanai.
Emonei. Image-nya juga kita ganti Emonei. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang kelima kita ganti commerce. Oke, selanjutnya yang terakhir itu more ya. More. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kita hover di sini udah ada perubahan pada backgroundnya. Selanjutnya kita coba cek di bawah lagi di sini. Nah, sekarang kita buat section 3 ya teman-teman ya. Section 3 kita kembali ke dashboardnya, dashboard.html. Kita buat dashboard 3 itu di luar section 1 ya. Kita buat dia di luar section 1, berarti ini bisa kita tutup dulu. Kita buat div class section 3. Kita kasih padding bottomnya 3. Biar nanti yang di bawah sini ketika di scroll ada spacing ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita buat dulu bagian paragraf ini. Kita bisa pakai di flag justify content between. Div class Aligen item center. Oke, setelah itu kita masukin paragrafnya. Kita kasih styling dulu. Teksnya itu transaksi terakhir. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman dia belum kelihatan. Oke, kalau gitu kita coba styling dulu di bagian section 3-nya biar kita ngelihat perubahannya. Nanti kita ke sini. Setelah itu ke section 3. Oke, coba kita buat posisinya itu relatif. Setelah itu kita naikin topnya 100 pixel. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. 100 pixel yang awalnya dia ada di atas, terus kita taikin biar dia keluar dari section 2 ini ya, biar nggak ketutupan. Oke, selanjutnya kita kembali ke dashboard.html. Kita buat teks yang keduanya ya. Teks yang keduanya itu more. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. More-nya udah masuk. Sekarang kita styling di sini. Font weight-nya agak tebal 600. Oke. Setelah itu untuk ukuran size font size-nya, font size 16 pixel. Kalau kita lihat di sini lebih kecil ya. Lebih kecil 12, font weight-nya 12 dan font style-nya normal, font weight-nya juga normal. Oke, kita coba styling. Kelas font 12 text blue 02 ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian div-nya ini kita kasih px3 biar dia ada spacing di antara dua teks ini. px3 seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat listnya ya, list. Oke, list seperti ini ya teman-teman ya. Kita buat listnya itu kita pakai uli ya, biar dia nanti sejajar ke bawahnya itu enak kita ngaturnya. Oke, kita bisa buat seperti ini, ul. Kita kasih kelas karena nanti kita kasih stylingnya. Oke, kita kasih jarak mt3. Setelah itu kita kasih list seperti ini. Nah, di dalam linknya kita buat struktur seperti ini. Ada image,
teks dan ada teks seperti ini di sebelah kanan. Berarti kita bisa buat display flex, class deflex, justify content between ya. Justify content between elegant item center. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih wrap image-nya ya. Wrap image untuk pembungkus image-nya. Terus kita masukin image-nya, asset, transfer. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Nanti untuk titiknya ini kita ilangin di bagian li dan style ul-nya. Oke, kita coba masukin teksnya dulu. Div class deflex flex column. Oke, kita masukin teksnya. Kelas font 14 FW 400, font size-nya 14 pixel, ketebalannya font weight-nya 400. Kita isi teksnya number bebas ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua kita ganti Ahmad Yani. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, di sini seharusnya kita tambahin div ya. Div class deflex elegant item center. Nah, kita bungkus dua tag warp image dan yang bagian di flag kolomnya ini kita bungkus divnya. Oke, seperti ini. Nah, baru untuk yang di luar divnya lagi di sini ya. Oke, berarti di sini ya teman-teman ya. Kita tambahin tag P, setelah itu kita masukin min Rp 3 juta. Oke, seperti ini ya teman-teman ya strukturnya. Setelah itu kita kasih styling text red. Oke. Nah, sekarang kita coba kasih style di bagian ul main dan di bagian li-nya ya. Kita ke style.css-nya. Di sini kita buat ul main. Kita ilangin list style-nya ya. List style none. Oke, kalau kita save dia udah hilang. Setelah itu padding-nya kita ilangin ya. Kalau kita lihat di sini untuk styling di uli-nya itu ada padding di sini ya. Padding yang paling kanan itu 40px, atas kanan bawah kirinya 40px. Berarti kita bisa ilangin dulu paddingnya. Padding 0. Oke, dia udah mepet ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita styling di bagian ul main warp image. Oke, coba kita cek dulu di bagian Figma-nya di sini, klik width-nya 39, height-nya 39 dan di sini ada background radius. Kita copy aja ya. Kita copy. Background-nya juga kita bisa copy langsung. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih margin right ya. Kita kasih margin right-nya 20 pixel. Nah, biar dia agak geser ke kanan. Oke, selanjutnya kita ketengahin untuk image-nya ya. Karena ini masih ada jarak, kalau kalian perhatiin di sini. Kita bisa buat seperti ini, display flex. Untuk ke tengah vertikal dan horizontal bisa pakai justify content center, elegant item center. Oke. Selanjutnya coba kita kecilin untuk image-nya ya.
karena ini kayaknya terlalu besar. Kita ke bagian image-nya, main warp image. Kita kasih width-nya itu 75% ya, agak kecilin. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di bagian line-nya kita styling di sini ya teman-teman ya. Main li. Kita kasih padding atas bawah kiri kanannya 30 pixel. Oke, sekarang coba kita buat dulu ketika li-nya di hover ya. Main li hover. Kita kasih background color. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sekarang coba kita hover dulu. Nah, sekarang kita sesuaiin ketika di hover ya. Kita tambahin border radius 10 pixel, kursor pointer. Oke, coba kita sorot lagi. Oke, sekarang coba kita tambahin di bagian paddingnya ya. Padding top dan padding bottom. Padding top 10 pixel, padding bottom 10 pixel. Oke, berarti di sini terlalu tinggi ya paddingnya teman-teman ya. Berarti di sini atas bawahnya kita buat 10 aja. Sini kita hapus saja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita sorot lagi. Oke, dia udah pas. Sekarang di bagian line-nya kita bisa kasih transition 0.3s. Oke, sekarang coba kita sorot. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita cek di Figma-nya. Oke, di sini ada garisnya ya. Oke, sekarang kita bisa tambahin garisnya. Kita ke dashboard.html. Kita bisa tambahin di sini ya teman-teman ya. Di bagian div sini. Kita tambahin border bottom. Oke, kita save. Coba kita cek dulu. Oke, di sini udah keluar ya garisnya teman-teman ya. Cuman kayaknya kita butuh tambahin padding bottom. PB3. Oke, sini udah kelihatan ya teman-teman ya garisnya. Oke, selanjutnya kita copy paste saja. Kita buat 2. Nah, di sini kita bisa copy paste dari bagian line-nya ya. Bagian line-nya sini kita copy paste. Setelah itu kita ganti image-nya. Ini image pavement ya, sama ya, image pavement. Teksnya mungkin kita bisa copy aja. Toko bagus. Selanjutnya yang ini 7 juta. Oke, ini text rate-nya kita akan ganti text green. Oke, coba kita cek. Oke teman-teman, seperti ini ya. Selanjutnya kita buat yang terakhir promo spesial. Oke, kita buat dulu. Kita ke dashboard.html nya. Setelah itu kita buat di bawah uli, Nah, berarti di sini teman-teman ya. Oke, sini bisa kita tutup. Nah, kita buat di bawah uli, kita buat div kelas px3 untuk jarak kiri kanannya ya, px3. Setelah itu di dalamnya itu ada paragraf promo spesial. Kita cek font size-nya 16, weight-nya 600, drag text. Kelas text dark font 16 ya, FW 600. Oke, coba kita scroll ke bawah. Sini udah muncul ya teman-teman ya.
Selanjutnya di bawah paragraf kita bisa buat seperti ini ya. Kita buat aja namanya promo, setelah itu nanti kita styling. Oke. Berarti kita bisa buat div baru, kelas promo. Nanti kita styling di dalam promo aja. Setelah itu kita kasih jarak mt3 dengan paragrafnya. Oke, setelah itu image asset promo. Oke, nggak ada ya promo ya. Coba kita cek di asetnya. Image 4. Image 4. Oke, selanjutnya kita lihat di desainnya. Di sini kita buat div baru. Setelah itu kita gunain flex column ya, biar ke bawah seperti ini. Div class flex, div flex column. Ada paragraf ya, ada 3 ya paragrafnya ya. Kita copy paste dulu paragrafnya. Oke, setelah itu kita lakukan stylingnya. Pertama itu kita di bagian promo dulu ya. Di bagian promo kita buat stylingnya itu display flex. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita buat width-nya 100%. Oke, kalau kita inspect di sini, nah width-nya udah 100% ya di bagian promo ya. Div promo 100%. Oke, selanjutnya kita buat center alignment, item center. Terus kita bisa kasih box shadow mungkin ya. Kalau kita lihat di desainnya, sini ada box shadow-nya. Oke, kita bisa copy aja di sini box shadow dan border radiusnya. Oke, mungkin sekalian backgroundnya juga ya. Background. Oke, seperti ini. Kita save, coba kita cek dulu. Nah, di sini udah ada border radiusnya ya teman-teman ya, udah masuk ya. Setelah itu kita kasih transition. Oke, ketika di hover, promo hover, background color kita buat agak gelap. Oke, sekarang coba kita sorot. Oke, sekarang kita tambahin kursor pointer. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang di bagian image-nya kita kasih border radius juga. Setelah itu kita kasih spacing di sini. Promo image border radius 15 pixel, margin right 15 pixel. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita styling dulu di bagian font ya. Font ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke dashboard, terus di sini kita kasih class. Kita lihat dulu stylingnya. 16.600. Yang ini agak tipis ya. 12 font weight-nya normal. Yang ini 15, 13, 500. Oke, sekarang kita coba styling ya. Font 16, FW 600, text drop. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Font 16, FW 600, text drop. Di sini class font 12. Oke, kita kasih jarak mt3. Oke,
Oke, udah ke bawah. Selanjutnya untuk paragraf terakhir, kelas font 13 FW500 text drag. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu. Nah, kalau kita lihat di atas ya teman-teman ya, ketika kita scroll di bagian times dan signalnya ini nggak terpengaruh ya teman-teman ya, karena kita buat fixed dan kita kasih background, jadi dia tetap fixed berada di atas. Oke, kalau di sini kita hover udah ada warnanya, di bagian ulinya juga, dan di bagian promo spesial. Oke, sekarang coba kita cek dulu dengan Figma-nya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita besarin. Kita inspect. Oke, kalian bisa pilih yang ini. Sekarang saya geser ke kanan ya. Nah, di sini sekarang coba kita cek untuk beberapa tipe handphone. Oke, di sini udah pas ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Ketika di handphone, coba kita ke iPhone X. Oke, sudah cocok. Di home, coba kita inspect juga. Nah, ini untuk bagian home-nya ya. Ini untuk bagian home. Coba kita cek. Oke, masih rapi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Untuk video selanjutnya nanti kita bakal lanjut ke 2 pack selanjutnya ya. Nah, ini kita bakal buat list seperti ini dan kita buat form seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.